Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya sendiri akan menjelaskan bagaimana insya Allah suksesnya organisasi dan bisa mencapai namanya faktor keberhasilan dalam berorganisasi. Dan dimana saya sendiri kuliah di Istiqomah Rohmah, yaitu manajemen dakwah, yang dimana dakwahnya adalah masjid. Dan nggak masjid aja yang bisa untuk diteruskan atau dikembangkan, tapi yang lainnya juga harus dikembangkan lewat berorganisasi. Kalau misalnya organisasi, saya punya tipsnya, insya Allah sukses dan berhasil. Dari segi ini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan organisasi adalah proses untuk menentukan tujuan, cara mencapai tujuan, dan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dan mendasar. Karena kenapa? Karena dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan efektif. Jadi kalau misalnya ada perencanaan itu bisa tahu lah ini tuh niat apa enggak gitu loh, cara buat organisasi. Kemudian ada tahapannya. Berikut adalah beberapa tahapan dalam proses perencanaan organisasi yang dimana perencanaan organisasi yang insya Allah jika dilaksanakan maka akan berjaya. Yang pertama ada menetapkan tujuan organisasi, ya. Yang kedua ada merumuskan keadaan saat ini dan sedang berunding untuk merencanakan sesuatu untuk sampai tujuan. Kemudian mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, kemudahan, hambatan, kekurangan, kelebihan, dan lain sebagainya. Ya, sebelum untuk menjadi organisasi yang sangat detail dan jadi. Kemudian ada mengembangkan rencana atau kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadinya kalau misalnya contoh sudah membuat namanya rencana tapi gak niat, bodoh ya hasilnya nggak ada. Dan contoh ya masjid, ada masjid yang dimana kalau misalnya udah buat organisasi tapi nggak ada perencanaan sama sekali, takmir remasnya nggak gerak, ya wis sepi masjidmu itu. Ya itu dalam berorganisasi biar supaya menjadi makmur masjidnya dan sejahtera, dan insya Allah menjadi ramai makmumnya serta insya Allah masjidnya menjadi aman sentosa. Kemudian ada beberapa manfaat perencanaan organisasi, di antara lain yang pertama mengurangi ketidakpastian, yang kedua mengoptimalkan sumber daya, yang ketiga memfasilitasi pengambilan keputusan, yang keempat mengukur kinerja, dan yang kelima mengantisipasi fluktuasi pasar, dan yang keenam menghadapi perubahan ekonomi tanpa mengalami kerugian. Perencanaan yang efektif harus sederhana, yaitu rencana harus dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami. Contoh ya, kalian punya organisasi tapi misalnya nggak jelas kabeh dari awal, terus ketua nih ya yang ngomong itu nggak jelas, ya organisasi nggak jadi. Makanya perencanaan itu sangat diutamakan ya, dikarenakan nggak ada perencanaan nggak ada organisasi gitu ya. Jadinya yang diambil utamanya dari organisasi agar berjaya adalah niat. Gak niat gak jadi ya. Contoh lagi, insya Allah ketika ada punya masjid, amin, dan memimpin masjid harus cerdas memilih orang dan sumber daya manusia. Kalau misalnya memilih sumber daya manusia tapi ngono-ngono aja, gak ya gak niat, kalau nggak perencanaannya nggak jadi guyon segala macam, ya wis masjid itu juga bakalan guyon. Contohnya masjid itu akan sepi kan, digoyon langsung dibuat guyon sama organisasi sama masjid. Jadinya Allah membuatnya sepi dikarenakan organisasi nggak jadi, tapi Allahu a'lam bishawab. Ingat yang pertama adalah niat. Dan mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Hanya bisa itu yang saya sampaikan. Insya Allah jika berorganisasi maka niatlah terlebih dahulu dan berpikir sebelum berbuat ya. Nah, misalnya sudah berbuat tapi gak berpikir, ya wis sama aja, gak jadi organisasi antum. Tapi syukron ala ihtimamikum, naktafi bihadzal qadri, bila taufiq wal hidayah wal inayah. Hairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri.